Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya nih ibu-ibunya luar biasa. Bapak-bapaknya belum terdengar karena dari jarak jauh. Sekaligus ya, sekali lagi untuk bapak-bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya. Ya. Sekarang ibu-ibunya, ayo kompak ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang tidak jawab pelit ini. Ya. Siapa Nabi yang bahir? Yang bahir adalah idza zukirtu, apabila disebut namaku dia tidak memberi sholawat dan salam kepadaku. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, jika disebut nama Nabi memberi salam, sholawat dan salam. Assalatu wassalamu ala habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, salam telah diucapkan, salam telah disampaikan. Salam adalah doa, salam adalah kedamaian, salam adalah ketenangan jiwa. Saling mendoakan adalah bagian daripada agama kita. Menebarkan salam, menebarkan kedamaian adalah bagian dari agama kita. Saling berbagi untuk menerima cinta kekasih sesama kita. Afsus salam bainakum. Ketika Nabi kita ditanya oleh sahabat, bagaimana cara untuk meningkatkan kasih sayang di antara kita kaum muslimin? Maka Nabi menjawab, sebarkan salam di antara kalian. Salam saya kepada bapak, kepada ibu, kepada anak-anakku sekalian adalah doa dari saya. Semoga kita semua berada di dalam kedamaian Allah, berada di dalam ketenangan Allah, berada di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu dan anak-anakku kemudian menjawab, juga memberikan salam kepada kami. Maka itu kita saling berbagi, saling tag, saling engage, saling memberi, saling memberi, saling menerima. Salam bukan hanya sebatas ucapan dari manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi salam bagi siapa yang masuk ke dalam surga nanti. Malaikat memberi salam bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan kaum muslimin yang berada di dalam surga saling kenal mengenal dan saling sapa menyapa lewat salam, yang mana salam itu adalah salam yang kita sampaikan, salam yang kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi,
Siapa yang menjawab salam, semoga Allah berikan kedamaian, Allah berikan cinta kasih, Allah berikan rahmat dan inayahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Ayanda dan Bunda sekalian di TPQ Al-Kautsar untuk memberikan semangat putra-putri kita, santri-santri cilik kita yang pada saat ini mengekspresikan cinta kasihnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ayanda, Ibunda semuanya menyaksikan. Ananda semuanya, sini semuanya, anak-anak kita, santri-santri kita memberikan salawat dan salam kepada nabinya, mengenalkan nabinya untuk dirinya dan juga untuk yang mendengar. Mudah-mudahan perkenalan mereka di sini adalah pengenalan yang akan terus berlanjut sampai kapanpun. Amin. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun belum pernah kita sekali-sekali melihatnya. Kita mencintainya dengan cinta yang luar biasa walaupun belum memandang rupanya. Tetapi kita mengenalnya melebihi mengenal istri dan anak kita. Menyebut namanya lebih banyak dari menyebut orang yang kita cintai. Betul, Bu? Betul. Betul, Bapak? Betul. Kenapa sedemikian? Karena sebetulnya ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu juga Nabi pun mendekat kepada kita. Maka ketika kita mendekat kepada Allah lewat salat kita, Allahu Akbar. Kemudian kita doa. Kita ucapkan, inni wajahtu wajahiyya lillati fataras samawati wal ardh. Sungguh aku hadapkan wajahku yang hina ini kepada Rabb, kepada Tuhan yang penguasa alam semesta, pemilik langit dan bumi. Maka pada saat itu juga ketika kita di akhir salat kita berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan kita, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka siapa di antara kita yang melanggengkan salat 5 waktu, minimal dia berhadapan dengan nabinya 5 kali sehari. Apatah lagi kalau kita sering melaksanakan sholat sunnah, maka berkali-kali kita berhadapan dengan Nabi walaupun kita tidak melihat wajahnya, walaupun kita tidak lagi mengenali rupanya, tetapi seolah-olah dia hadir di hadapan kita. Kata-kata assalamu alayka itu adalah mukhatab. Pembicara kita adalah pembicara pertama, assalamu alayka. Memberikan ka itu kepada mukhatab, lawan bicara kita. Maka pada saat itu seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Maka pada saat itulah saat-saat kita bisa merasakan pertemuan dengan Nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Selamat sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmat dan keberkahan untukmu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salawat dan salam juga diberikan kedamaian itu kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendirikan salat pada saat itu. Maka Nabi kita sebetulnya pada saat itu mendoakan kita di dalam kehadirannya.
Apatah lagi ketika tadi kita sama-sama berdiri mahalul qiyam. Mahal itu adalah tempat, dari kata hilun. Mahalun adalah tempat. Mahalul qiyam, tempat di mana kita berdiri, tempat di mana pembacaan salawat dan salam. Kita berdiri untuk memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi seolah-olah berada di hadapan kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kita seolah-olah menatapnya dan dia menatap kita, mengenali kita untuk suatu hari nanti, di hari yang kita tidak saling kenal mengenal, di mana kita akan lari dari istri-istri kita, dari orang yang kita cintai, dari anak-anak kita. Karena pada hari itu kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan urusan kita sendiri. Pada saat itu hanya ada satu dalam pikiran kita, bisakah kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Pada saat itu kita butuh pertolongan, tidak ada lain kecuali pertolongan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengenali kita dan memberikan pertolongan kepada kita, mensyafaati kita, membantu kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah yang kita cintai, yang kita nanti-nantikan, yang kita penuh harap semenjak kita berada di dunia ini. Maka ayanda, ibunda, ananda sekalian, maka kenalilah Nabi kalian, kenalilah Rasul kalian, Muhammad, manusia terpuji, manusia yang tidak ada nama waktu itu kecuali namanya, yang namanya saat ini kita sebut dan akan senantiasa kita sebut selamanya sampai akhir hayat untuk menunjukkan kecintaan kita kepadanya. Semoga kita yang di sini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu, bapak semua sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Alhamdulillah. Baru diisi. Betul loh. Itu ada bapaknya. Kalau bapaknya dengar alhamdulillah kantongnya sehat, bapaknya nggak kasih lagi. Ada selembar. Nah, minta lagi ya. Hah? Warna abu-abu 2000. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak-anakku yang dicintai, dalam peringatan Maulid ini kita ambil hikmahnya, dua saja hikmah yang kita petik. Yang pertama, bagaimana cara kita meneladani beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana tadi dikutip ayatnya oleh Ustazah Neng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, sungguh-sungguh mencintai Allah, jika anak-anakku sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Aku di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi siapa di antara kita yang mengikuti, menapak jejak perbuatan, perkataan dan apapun yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita telah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sekaligus cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada peringatan ini tekadkan niat kita di dalam hati kita untuk dapat mengikuti apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, dari perkataan-perkataannya, sabda-sabdanya. Min fi'lin, dari perbuatan-perbuatannya. Dan kemudian juga berdasarkan wa taqririn, dan apapun yang dia setujui untuk dilakukan dan dikatakan. Jika kita mencintainya, insya Allah Allah mencintai kita. Amin. Dan bagaimana kita mengikuti Nabi? Bagaimana kita mengikuti Rasulullah? Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk manusia teragung yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan. Apa Allah katakan? Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam kepribadian Nabi ada contoh suri teladan untuk kita semua. Kita diperintahkan untuk mencontoh semuanya. Berat, sungguh berat. Tapi kalau kita merasa berat dan tidak bisa mencontoh untuk semuanya, dan memang tidak mungkin kita bisa mencontoh untuk semuanya, karena beliau mempunyai kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Minimal kita sedikit-sedikit berusaha untuk tambah untuk dapat mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan contoh yang teragung di dalam pendidikan anak-anak kita adalah ketika sahabat Aqra datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu dia berbicara dengan Nabi, maka datanglah Hasan dan Husain kepadanya. Kemudian Nabi menyambut Hasan dan Husain. Kemudian dia menciumnya dan memeluknya. Maka Aqra berkata, "Ya Nabi, aku punya 10 anak, tapi belum pernah aku mencium dan meluknya sebagaimana engkau mencium dan memeluknya." Maka kemudian Nabi kita menjawab, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak memberikan kasih cintanya, maka dia tidak akan pernah dicintai. Siapa yang tidak mencintai makhluk bumi, maka dia sekali-sekali tidak akan dapat menerima cinta dari langit. Maka pada kesempatan ini, untuk anak-anakku sekalian, perhatikan semua, ananda-ananda sekalian, santri-santri yang mempunyai nilai akhlak dan adab, maka saat ini datangi orang tua kamu, ambil tangannya, cium dan peluk cium keduanya. Ibunda dan ayanda yang menerima ananda, maka sambut dengan cium dan peluk. Kemudian doakan agar ananda dijadikan oleh Allah menjadi putra atau putri yang saleh. Amin. Silakan kepada ananda sekalian, ya. Santri putra santri putri, silakan cari orang tua kalian dan bertemulah, ya. Beri salam dan cium. Doakan orang tua kalian, ibu bapak, cium, ya, dan doakan ananda. Ini bapaknya, cari ibunya. Ayo.
nangis. Nggak minta 2.000. Sudah, kalau sudah kembali anak-anakku sekalian kembali ke tempat. Pasang. Ntar aku mau pasang lagi. Kamu gak ketemu baju. Ya. Ya, anak-anakku sekalian perhatikan. Ya. Perhatikan anak-anakku sekalian ya. Ya, untuk anak-anakku. Semuanya perhatikan. Perhatikan. Ya. Mulai hari ini ketika kamu nanti ya malam-malam berikutnya pergi mengaji, maka jika kalian menemukan bapak atau ibu kalian, ayah, bunda kalian, maka cium keduanya, ya cium tangannya dan mohon doa, ya doakan kami menjadi anak soleh. Ibunda dan ayanda, jika Ananda minta izin untuk mengaji ataupun sekolah, maka ambil tangannya dan biarkan tangan kita dicium olehnya. Kemudian kalau bisa cium pipinya, cium kiri, kanan kiri. Kemudian ambillah keningnya dan cium. Kemudian doakan, semoga engkau jadi soleh anakku. Amin. Semoga Allah menjadikan engkau anak yang soleh. Ya, alhamdulillah. Inilah yang mungkin hikmah terpenting dari apa yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu mencontoh dari apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan dan Husain. Karena ketika beliau menjadi nabi, putri-putrinya sudah besar, sedang putra-putranya wafat lebih awal di masa mereka masih kecil. Jadi Nabi melimpahkan kasih sayangnya ketika menjadi Nabi adalah kepada cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sedikit saja pembelajaran itu untuk kita, untuk anak-anak kita. Ciuman seorang ayah, ciuman seorang bunda adalah bagian daripada cinta kasih. Pelukan dari seorang ayah akan menimbulkan energi kepercayaan diri bagi seorang anak. Karena ayah adalah lambang ketegaran, kekuatan. Peluk cium seorang ibu akan menumbuhkan belas cinta kasih anak. Dan itu momen yang jangan pernah ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, yang kita ambil hikmahnya pada peringatan ini adalah bagaimana kita dapat mensyukuri kelahiran Nabi SAW dengan berselawat kepadanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW hari ini, saat ini, detik ini juga Allah dan malaikatnya berselawat kepadanya. Saat ini Nabi mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari malaikat. Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan utusan-utusan Allah, malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna
ala nabi. Kata-kata sholla yusolli kemudian menjadi jamak untuk orang banyak. Yusalluna, Allah dan para malaikat memakai fi'il mudhari yang bermakna saat ini, akan, dan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja saat ini sedang berselawat dan akan berselawat dan senantiasa terus menerus berselawat, begitu juga dengan malaikatnya, maka Allah perintahkan kita sebagai hambanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian yang beriman kepada Allah, berselawatlah dan berilah salam penghormatan kepadanya. Yuk kita sama-sama untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita sallallahu ini yang bersabda aulad bi yaumal qiyamah aksarhum salatan alayya. Manusia yang mulia di hari kiamat nanti adalah siapa yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi. Yuk kita sama-sama bersalawat. Saat ini saya ingin mengajak ibu dan bapak semua, ananda sekalian, salawat nariyah, ya. Satu kali, dua kali. Satu kali, dua kali. Dua, tiga. Oke. Yuk semuanya. Ya. Mic-nya batu lagi. Yang batu bu, yang punya tetap. Udah terima kasih. Ya semuanya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin anhalu bihi uqalu wa tanfarizu bihi al-qurabu
Satu lagi, Bu. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asran. Siapa yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat, maka Allah akan berselawat untuk kita sebanyak 10 kali. Sebagaimana Allah juga berfirman, man jaa bil hasanah falahu asru amsalih. Siapa nanti yang kita datang pada hari kiamat dengan datang membawa satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Amin. Salawat Nabi yang berasal dari Allah adalah rahmat Allah yang senantiasa dikucurkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah putus. Dan ada juga yang mengatakan bahwa salat Allah kepada Nabi-Nya adalah Allah senantiasa menyebut namanya di langit. Ketika malaikat berselawat untuk Nabi, maka pada saat itu salawat malaikat bermakna permohonan ampun, dan salawat kita kepada Rasulullah SAW adalah doa moga-moga dan senantiasa Nabi kita mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Dan ketika Allah berselawat untuk kita, maka pada saat itu Allah mengucurkan rahmatnya kepada kita. Satu salawat dibanding dengan 10 kali salawat untuk kita, 10 rahmat untuk kita. Apalagi kalau kita membaca salat itu lebih dari 1, maka insya Allah rahmat akan mengucur deras kepada kita. Mudah-mudahan kita yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anakku sekalian, kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini kita di sini memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat menyaksikan kita, malaikat yang mencatat amal tidak akan pernah luput. Dia mencatat kebaikan-kebaikan kita dan juga mencatat keburukan-keburukan kita. Pada saat ini, mudah-mudahan kita semua menjadi saksi satu sama lain bahwa kita pernah hadir di sini untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita pernah hadir di sini mendengarkan kalam-kalam ilahi, dan kita hadir di sini semuanya kita saling bersaksi bahwa kita berada di dalam kedamaian, saling cinta kasih sesama saudara kaum muslimin. Saya dan ibu, saya dan bapak, saya dan anak-anakku sekalian, kita adalah bersaudara. Ikatan saudara muslim akan dibawa sampai akhir, sampai yaumil qiyamah, di mana kita sama-sama menjadi saksi bagi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tausiah ini dapat menggugah dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin untuk ibu dan bapak dan juga anak-anakku sekalian teringat kepada ananda kami, maka kami mohon doakan untuk Ahmad Isa Hawari, Ahmad Kausar Ibrahim yang saat ini berada di pondok. Mudah-mudahan Allah jadikan keduanya menjadi anak soleh. Amin. Ila hajini ya ukli amalin solihah. Al-Fatihah. Tiada harapan bagi kita kecuali mengharapkan harapan kepada Allah. Semoga putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita dikumpulkan dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dalam keluarga yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul.
Rasulnya. Dan kita yang berjumpa di sini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ini dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kedatangan hadirin di acara yang kami adakan walaupun sederhana, namun kami berharap para hadirin sekalian dapat menikmatinya. Maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Kamu aja deh. Bila ada sumur di ladang, misalkan kita menumpang mandi. Marilah kita berjumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda, Ayah, hadirin sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Untuk anak-anak TPK Al-Kausar jangan bubar dulu ya, foto dulu ya. Ya, yang sorbannya udah lepas dipakai dulu.